makanan yang dapat menjadi banyak. Kalau ini saya namakan kuasa Nabi SAW terhadap makanan. Kuasa Nabi SAW terhadap makanan. Jadi bagaimana beliau memperbanyak makanan itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat doa beliau, sehingga makanan sebanyak 2 mud atau 1 kilo, sekitar tambah lagi 35 gram, gandum dapat dimakan lebih dari 80 orang. Juga pernah terjadi, ada seorang sahabiat di perang Khandaq membawa sekeranjang kurma untuk suaminya. Jadi waktu perang Khandaq itu ada 2 kejadian yang berhubungan dengan, ada banyak sebenarnya, tapi ini 2 kejadian yang berhubungan dengan mukjizat Nabi SAW, masalah makanan. Yang pertama adalah adanya seorang sahabiat Nabi yang membawa sekeranjang makanan, kurma baru diambil dari pohon, dibawa untuk suaminya. Karena waktu itu kondisi muslimin sangat lemah, ya. Pasukan yang siap berperang itu 200 pasukan kuda, dan sisanya mungkin 700 orang, 1000 orang maksimal itu untuk berperang. Sementara suku Yahudi 2, Qainuqa dan Nadhir, yang sudah diusir dari Madinah oleh Nabi SAW, mereka tinggal di Khaybar, mereka mengelilingi seluruh suku-suku Arab yang ada di Jazirah Arab semua, termasuk Quraisy, mengajak mereka untuk memerangi Nabi SAW dan muslimin. Terkumpul waktu itu, berhasil suku Qainuqa dan Nadhir ini mengumpulkan 10.000 orang, semuanya personil berkuda. Dan personil berkuda ini teman-teman sekalian sama dengan orang sekarang kalau naik mobil tank, kuat, karena dari kepala dia sampai kaki dia sampai kaki kudanya semua pakai besi, dan mereka bisa menyerang, membunuh orang dari atas kudanya juga bisa menendang. Sementara kalau ditebas pun belum tentu kena gitu, karena mereka pakai baju besi yang bisa mental gitu. Seperti itulah. Yang jelas 10.000 personel kuda ini bergerak menuju ke Madinah. Nabi SAW pada saat itu ngumpulin sahabat, bertanya kira-kira apa jalan keluarnya nih. Kalau kita keluar maksimal personel kita 200 orang berkuda, sisanya 700 jalan kaki. Melawan 10.000 orang semuanya berkuda, ini kita harus punya pertimbangan. Betul ini adalah Nabi Muhammad SAW, betul umat Islam akan diberikan kemenangan, tapi Allah suruh kita ikhtiar. Ini pelajaran. Nabi SAW bermusyawarah sampai akhirnya ada satu orang, kalau saya bahasa saya sekarang bisa dikatakan ini seorang profesor. Kalau sekarang itu seorang profesor yang sangat cerdas, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi ini pernah masuk agama Yahudi, pernah masuk agama Nasrani, dan dia masuk Islam dengan ilmu. Seperti orang akademik kampus masuk Islam. Jadi dia betul-betul sudah kuasai semua agama Yahudi dan Tauratnya, dan dia tahu apa kebohongan-kebohongan yang ada di dalamnya yang telah dibuat rekayasa oleh para pendeta Yahudi. Masuk ke Nasrani juga sama. Terakhir waktu ketemu dengan Nabi SAW dia masuk Islam, dan dia masuk Islam dengan ilmu. Bukan hanya ikut-ikutan sama orang, betul-betul dia tahu semuanya. Jadi Salman Al-Farisi dikenal dengan ulamanya sahabat. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kami di zaman kami di Persia. Beliau kebetulan juga dulu penasihatnya Raja Kisra gitu kan. Dia bilang, kami di Persia kalau kami terdesak kami buat parit. Kami buat parit. Bagaimana parit itu? Seperti inilah. Nah, Madinah itu kalau kita anggap misalnya telapak tangan saya ini seperti kota Madinah. Dari sisi timur dan baratnya itu ada lokasi hektaran, ya. Kiri kanannya itu diisi atau berisi dengan batu-batu hitam yang tajam. Di daerah utaranya dekat dengan negeri Syam itu banyak kebun-kebun kurma. Daerah selatan ini yang terbuka, pintu gerbang Madinah di daerah selatannya. Mekah itu ada di selatannya Madinah. Berarti orang-orang Mekah kalau mau nyerang hanya bisa dari selatan, dari bawah. Nggak bisa dari timur, nggak bisa dari barat, karena sampai sekarang masih ada. Kalau Bapak Ibu lagi umroh bisa tanya mutawifnya, saya mau pergi lihat mana hara syarqiyah, hara gharbiyah namanya. Jadi mana wilayah yang syarqiyah, yang timur, dan di wilayah barat, orang Madinah bilang. Ini banyak sekali batu-batu hitam yang runcing-runcing, dan karena sering kena cuaca panas jadi sampai warna hitam dan panas gitu. Karena di sana jarang sekali turun hujan. Intinya seperti itulah. Jadi Madinah nggak bisa diserang dari sana sini, dari belakang juga nggak mungkin, karena mereka kalau dari Mekah putar ke utara banyak pohon kurma dan sulit untuk masuk. Nabi SAW membuat parit di sini. Makanya kita kalau lagi lihat lokasi parit yang dikenal dengan perang Khandaq, dulu dinamakan dengan Masjid 7,
Sekarang sudah jadi jalan raya, itu cuma di situ yang diparit oleh Nabi SAW. Dibuatlah parit ini. Parit ini sebagian, kalau yang saya simpulkan adalah pendapat yang menjelaskan dalamnya 7 meter, lebarnya 15 meter. Jadi parit yang sangat besar, gitu kan. Parit yang sangat besar. Ada tentunya beberapa pendapat yang mengatakan parit ini dalamnya sekitar 3 meter saja, lebarnya sekitar 7 meter, gitu kan. Jadi kalau kita lihat seperti dinding ini misalnya 3 meter dari atas ke bawah, lebarnya sekitar 7 meteran. Seperti itulah. Ini khilaf di antara ahli sejarah tentang masalah dalamnya, karena tidak dinukil kepada kita secara khusus. Tapi mereka mengambil perkiraan kuda nggak bisa loncat. Seperti itulah. Dibuatlah parit tersebut. Nabi SAW membagi orang-orang yang membuat parit ini, teman-teman sekalian, per 10 orang. 10 orang ditaruh di sebuah titik, selesaikan ini dalam 3-4 hari. Maka mereka sibuk di situ, dan semua laki-laki muslim nggak boleh nginap di rumahnya selama penggalian parit, tinggal di parit. Nabi SAW juga tinggal di parit. Mereka buat kemah-kemah, mereka gali parit. Karena ini 10.000 pasukan sudah menuju ke Madinah, harus selesai sebelum mereka tiba. Dan subhanallah, parit selesai sehari sebelum pasukan musuh datang. Terlambat sedikit, udah nggak bisa. Dan pada saat itu para ahli sejarah mengatakan dengan hikmah Allah tentu diberikan kemenangan muslimin. Tapi kalau pasukan Ahzab ini, surah Al-Ahzab, surah nomor 33 menceritakan masalah itu, berhasil masuk, kemungkinan Madinah sudah hancur pada saat itu. Karena nggak ada kekuatan, 10.000 orang semuanya siap datang membantai, dan ini semua suku Jazirah Arab yang kufur itu masuk ke situ. Yang jelas teman-teman sekalian, sementara menggali parit ada banyak mukjizat. Kalau berhubungan dengan makanan ini, pernah ada seorang ibu sahabiat ngantarin kurma, sekeranjang kurma kepada suaminya dengan teman-temannya yang 10 orang, maksudnya per 10 orang gitu ya. Pada saat itu pendapatan masyarakat Madinah untuk makan sifatnya harian. Mereka kerja hari ini, mereka makan hari ini. Besok mereka nggak kerja, tidak ada makanan. Harian. Memang mereka kerja begitu. Apa yang mereka hasil, mereka panen, ya sudah. Apa yang mereka kerja, transaksi hari ini. Mereka makan hari ini. Waktu itu selama 2-3 minggu menggali parit, mereka tidak kerja sama sekali. Nggak ada makanan. Jadi stok-stok makanan yang ada dimakan, habis semua ini. Sampai pada saat kita sampaikan kisah kita ini, itu sudah 3 hari mereka kehabisan makanan. Seluruh parit, ya waktu itu jumlahnya sekitar 1.000 orang sahabat. Habis makanan, tidak ada sama sekali. Datanglah ibu ini menghadiahkan sekeranjang kurma. Keranjang kurma kecil, mungkin isinya sekitar 2-3 kilo saja. Maka suaminya datang membawa kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Anda lebih berhak untuk makan ini. Padahal mereka lagi lapar gitu kan. Ditaruh. Nabi SAW melihat niat baiknya, Nabi SAW buka jubah beliau, lalu beliau letakkan kurma itu di jubahnya sambil berdoa. Tiba-tiba kurma tersebut keluar menjadi banyak, menumpuk sampai seperti gunung. Dan Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk memakannya. Mereka pun akhirnya memakan makanan tersebut, kurma itu. Mereka makan, dan selama mereka makan, kurma itu terus keluar dari jubah Nabi SAW.